Yang halal itu banyak, tapi walaupun banyak, kalian jangan sampai mengesampingkan yang haram. Karena walaupun sedikit, yang haram itu bisa menjalar kepada yang halal tadi. Dan tidak aku terima dalam ibadah yang aku perintahkan kepada kamu sekalian kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beramal itu. Hari ini mohon maaf, banyak orang yang sibuk mencari amalnya sah atau tidak, tapi mereka lupa apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Jadi kalau bapak hadirin sekalian, bunda hadirin sekalian, ayah bunda hari ini di sini mendapatkan harta, hartanya didapatkan dengan cara yang bukan halal dan bukan thayyib, maka dipastikan harta tersebut bukan datang daripada Allah, tapi sesuatu yang datang daripada setan, bahkan dekat dengan setan itu. Nanti akan kelihatan kategorinya, Pak. Jadi bahkan kita bisa berpikir tuh, kenapa ada orang yang ibadahnya tidak rajin? Kenapa ada orang yang sholatnya malas-malasan? Kenapa banyak orang yang kalau baca Quran tuh malas-malasan? Itu biasanya bukan hanya karena malasnya, tapi karena ada harta yang dia makan berpengaruh dalam kehidupannya sehingga tidak tercermin dalam kesehariannya. Nanti kelihatan di sini. Kenapa Ustaz? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya semua langkah setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Kalau semua yang datang dari setan, lihat, sebanyak apapun yang kita dapatkan dalam urusan finansial, selama tidak halal, selama tidak baik, aduwwum mubin, semua harta kita akan menjadi musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak akan menerima apapun dalam kehidupan kita illa thayyibah, kecuali yang baik-baik. Jadi mohon maaf ya, kalau bapak hadirin sekalian hari ini sering meminta kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan masih ada harta haram yang kita konsumsi, dan kemudian kita berpikir doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi itu permasalahannya, karena ada harta haram yang masih kita makan dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Raya Bintaro Jaya yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah pada makan atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita semua masih dilembutkan hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kita berharap kepada Allah, semoga sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah menjadi sholat maghrib terbaik dari sekian banyak sholat yang pernah kita tunaikan. Ustaz Hilman, kenapa hal itu penting? Punten mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita beramal itu nanti amal kita dibagi dalam dua bagian. Dibagi berapa? Dua bagian. Jadi kalau kita beramal, amal kita itu dibagi dua bagian. Satu disebut dengan amal yang sah. Dua disebut dengan amal yang diterima. Satu amal yang apa? Amal yang sah. Dua disebut dengan amal yang diterima. Amal yang sah, cara melihatnya itu dilihat daripada indikator
syarat, rukun, dan wajibnya saat beramal itu. Bapak Ibu ketika sholat, wudunya baik, sempurna, maka syarat sah sholatnya bagus. Rukunnya rapi, dari mulai takbir sampai salam semuanya sempurna, maka rukunnya rapi. Wajibnya diikutin tartib tumaninah dari awal sampai akhir. Maka insya Allah kalau bicara sahnya, kira-kira yang ada di sini insya Allah mudah-mudahan sholatnya dihitung sebagai sesuatu amal yang sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, ketika masuk kategori yang kedua, apakah amal itu diterima atau tidak? Ya, diterima atau tidak, itu akan sangat berkaitan. Pertama, sempurnanya sah itu, dan yang kedua, ada satu yang tidak boleh dilepaskan dalam amal itu, yakni ikhlas karena siapa? Allah. Quran surat Al-Bayyinah itu di ayat ke-6 kalau tidak salah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku terima dalam ibadah yang aku perintahkan kepada kamu sekalian kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beramal itu. Hari ini mohon maaf, banyak orang yang sibuk mencari amalnya sah atau tidak, tapi mereka lupa apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Makanya mohon maaf ya, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang doa ini alangkah baiknya ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian baca ketika setelah beramal. Hafal doanya? Ini kenapa diam semua ini? Oh, ini boleh dijawab ya Pak, karena ini bukan khutbah Jumat ya, jadi boleh dijawab. Doanya itu disebutkan dalam Al-Quran tuh, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Jadi kalau Bapak nanti berdoa, Bapak beramal, Bapak beribadah, maka mohon maaf lahir batin ya, pastikan bahwa amal kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengukurnya? Maka pastikan sahnya. Yang kedua, bersihkan hatinya. Demi Allah, tidak ada yang kita inginkan dalam beramal ini kecuali semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus bacakan tuh, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mohon maaf ya, Nabi Muhammad saja, seorang nabi, seorang rasul, dosanya dimaksum, gak punya kesalahan. Tapi ketika setelah beramal, senantiasa membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mohon maaf, kita bukan nabi, kita bukan rasul, dosa kita sedikit atau banyak? Banyak ya, banyak alfanya. Tapi kadang-kadang kita lupa meminta kepada Allah agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hati yang paling dalam, saya berharap kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah duduk di sini sampai nanti waktu Isya, semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita langsung kepada poin kita. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang halal. Apa tema kita? Ganti merah ya. Halal finansial. Oke. Ustadz pernah review dulu. Di antara pentingnya urusan finansial itu, ketika nanti di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah terkait dengan urusan finansial. Ya, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi itu Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan oleh Allah. Pertanyaan pertama, an umrihi fi ma'afna, ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Dua, ditanya tentang wa an ilmihi fi ma fa'ala, ditanya tentang ilmunya, diamalkan untuk apa. Tiga, wa an jismihi fi ma ablah, ditanya tentang fisiknya, digunakan untuk apa. Masuk pertanyaan terakhir, sekaligus pertanyaan pamungkas, manusia akan ditanya oleh Allah an malihi, tentang urusan hartanya, tentang urusan finansialnya. Yang paling luar biasa, ketika ada pertanyaan finansial, itu pertanyaannya bukan satu, tapi dua pertanyaan. Apa pertanyaannya? Min aina iktasaba, dari mana harta yang kamu dapatkan?
Yang kedua, wa fi ma anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa harta yang kamu dapatkan itu. Dari mana ke mana? Oke. Dari mana ke mana? Kita kira-kira akan bahas 2 poin ini. Kalau di kuliah kira-kira butuh 6 bulan 1 semester. Tapi untuk jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya, karena sudah kelihatan di sini insya Allah ilmunya banyak sekali. Dari wajah juga kelihatan Quran di luar kepala semua. Di luar maksudnya gitu ya. Coba kita akan singkat saja beberapa poin-poin penting yang kira-kira akan berkenaan dengan apa yang kita bicarakan malam ini. Jelas sampai di sini kira-kira? Jelas ya? Baik. Ustadz Hilman, berarti kita mulai dari mana harta yang kita dapatkan? Kita buka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Ini panduannya. 2. Quran surat Al-Baqarah 172. Ini dulu aja. Gak usah banyak-banyak biar gak pusing. Jadi nanti pas sudah selesai taklim kita tahu tadi ayatnya apa. Al-Baqarah 1 berapa? 68. Kemudian Al-Baqarah 172. Baik ya? Baik. Semua bawa Quran semua atau tidak? Oh kan sudah di luar kepala ya. Mohon maaf ya. Baik, kalau tidak ada Quran saya bantu buka Qurannya. Jadi jangan, ini foto keluarga saya Pak ya. Jangan kaget, yang belakang ibu-ibu jangan patah hati, biasa aja ya. Baik, surat apa tadi? Al-Baqarah 168. Ini panduan utamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan finansial atau harta yang kamu lakukan atau yang kamu cari dari mana tadi itu, maka rumusnya adalah, perhatikan ayat di sini ya. Ada ya? Ya ayuhan nas, yang ini ya. Kelihatan ya? Oke, baik. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapa yang dipanggil? Manusia. Saya pastikan di sini manusia semua. Insyaallah. Manusia semua di sini. Baik, berarti ayat ini kalau yang hadir di sini merasa manusia, berarti ditujukan untuk kita semua yang ada di sini. Kecuali di sini ada yang mengakui saya bukan manusia, Ustaz. Kalau ada yang mengakui bukan manusia, maka saya tidak akan lanjutkan pembahasannya. Karena ada makhluk asing di sini kalau begitu. Ya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Lihat Pak, kalau Bapak membaca dalam Al-Quran atau istilah bahasa Arab, ditujukan subjeknya kepada manusia, berarti subjek ini berlaku untuk siapapun. Selama dia manusia, maka ayat ini berlaku untuk dirinya. Berimankah dia, tidak berimankah dia, selama dia manusia, berlaku ayat ini. Orang Islamkah dia, bukan orang Islamkah dia, ketika dia menjadi seorang manusia, berlaku ayat ini. Sudah sepuhkah dia atau masih mudakah dia, ketika dia manusia, maka berlaku ayat ini. Laki-lakikah dia, perempuankah dia, ketika dia manusia, maka berlaku ayat ini. Maka dari ujung ke ujung, depan ke belakang, dari tengah ke pinggir, ke kanan ke kiri, itu semua berlaku ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kulu, makanlah, atau carilah, atau dapatkanlah, atau perolehlah, kira-kira gitu bahasa kalimatnya. Mimma fil ardi, dengan apa-apa yang ada di bumi. Lihat, di mana nyarinya Pak? Di mana nyarinya? Di bumi. Allah nggak nyuruh kita nyari di langit, enggak ya? Allah nyarinya di mana? Di bumi. Apa yang Allah cari di bumi? Halalan thayyiban. Carilah yang halal, carilah yang baik. Jelas sampai di sini? Lihat. Saya turunkan dulu ya, pada agak enak. Berarti ketika bicara dari mana harta, maka yang Allah inginkan dari harta kita ada 2 kategori tadi. 1, harta kita yang dicari harus apa? Halal. 2, harus apa? Thayyib. Sekarang Ustaz tanya, halal dengan thayyib beda atau sama? Beda. Oke, di mana bedanya? Yang halal belum tentu thayyib. Yang halal belum tentu
toyib. Yang toyib belum tentu halal, bolak-balik gitu maksudnya. Jadi bolak-balik ya, itu namanya bolak-balik. Baik ya. Halal, toyib, beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Di situ dia. Bisa juga tahu di situ ya. Baik. Sekarang biar agak mudah sedikit ya. Yang jelas kategorinya adalah halal dan toyib. Nanti Ustaz jelaskan apa itu halal, apa itu toyib. Bedanya di mana? Oke. Oke, lihat perintah selanjutnya. Kalau sudah Allah berikan perintah halal dan toyib, maka ya wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya selama harta itu tidak halal dan tidak toyib, berarti merupakan langkah dari mana? Syaitan. Jadi kalau bapak hadirin sekalian, bunda hadirin sekalian, ayah bunda hari ini di sini mendapatkan harta, hartanya didapatkan dengan cara yang bukan halal dan bukan toyib, maka dipastikan harta tersebut bukan datang daripada Allah, tapi sesuatu yang datang daripada setan, bahkan dekat dengan setan itu. Nanti akan kelihatan kategorinya, Pak. Jadi bahkan kita bisa berpikir tuh, kenapa ada orang yang ibadahnya tidak rajin? Kenapa ada orang yang sholatnya malas-malasan? Kenapa banyak orang yang kalau baca Quran tuh malas-malasan? Itu biasanya bukan hanya karena malasnya, tapi karena ada harta yang dia makan berpengaruh dalam kehidupannya sehingga tidak tercermin dalam kesehariannya. Nanti kelihatan di sini. Kenapa Ustaz? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya semua langkah setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Sampai di sini kelihatan ya. Berarti Allah perintahnya apa? Halal dan toyib. Kemudian kalau bapak ibu mencari yang tidak halal dan tidak toyib, berarti merupakan langkah dari mana? Syaitan. Kalau semua yang datang dari syaitan, lihat, sebanyak apapun yang kita dapatkan dalam urusan finansial, selama tidak halal, selama tidak baik, aduwwum mubin, semua harta kita akan menjadi musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang halal sebaliknya daripada halal apa istilahnya? Haram. Sebaliknya daripada istilah toyib atau baik, apa sebaliknya? Buruk, tidak baik ya, paham ya? Baik tidak baik ya. Toyib, khair berarti syar, kebalikannya, tidak baik. Sekarang gini, sebelum Ustaz jelaskan toyib dan baik itu, Ustaz Hilman, apa yang membuat seseorang itu tidak boleh mengambil harta haram dalam kehidupan? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Sehingga kita punya portofolio berpikir untuk benar-benar komitmen dan konsisten dengan apa yang halal dalam kehidupan. Baik, saya buka slide-nya di sini ya, biar agak sedikit mudah dibacanya. Baik, kelihatan Pak? Oke. Mohon maaf ya, ini agak sedikit seram nih kajiannya nih Pak. Sebenarnya ini bukan saya banget biasanya gitu. Saya tuh kajiannya kalem-kalem biasanya nih. Cuman kalau udah urusan ini kita harus agak sedikit serius lah, biar nanti agak pembahasannya agak lumayan kesana-sana. Baik, jadi harus halal, kebalikan daripada halal adalah haram. Kenapa kita harus mencari yang halal? Karena kalau ambil yang haram ada dampak yang sangat luar biasa. Saya simpulkan di sini beberapa dampak harta haram. Yang nanti mohon maaf ya Pak, kalau Bapak menemukan keterangan ini untuk mengevaluasi kehidupan Bapak pribadi. Jangan kemudian menilai orang lain dengan bahasan kita hari ini. Jangan misalnya mohon maaf Bapak udah baca hari ini, tiba-tiba Bapak ingat saudara Bapak, tuh kan si kakaknya haram mungkin itu. Jangan ya. Ini buat kita aja, biar kita perbaikan ya, biar kita perbaikan. Baik, satu, ketika orang memilih harta yang haram dalam kehidupan, maka dia sama dengan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Tadi ayatnya di sana. Ya, coba Bapak bayangkan, Bapak durhaka kepada orang tua. Bagus atau tidak baik, Pak? Baik atau tidak baik? Tidak baik ya? Itu sama orang tua itu. Sekarang durhaka sama siapa? Allah. Kebayang barangkali hukumannya seperti apa? Baik. Orang yang mengapan harta haram sama dengan durhaka kepada Allah. Jangankan dia mengharap kasih sayang daripada Allah, saat dia tahu itu salah, itu haram, dan tetap dia ambil harta itu, maka mohon maaf, di saat yang bersamaan dia sedang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti langkah syaitan.
Dua, orang yang makan harta haram atau yang mengambil harta haram sama dengan menghilangkan ciri seorang muslim dalam kurung murtad dan mengikuti kaum Yahudi. Keterangannya di surat Al-Maidah ayat 62. Wa taru katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suhta labisa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, siapa orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Jadi ternyata orang yang keluar daripada Islam itu bukan hanya orang yang murtad tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ada orang muslim saja yang dalam aktivitasnya mengambil harta yang haram, maka sama dengan itu kategorinya menjadi seseorang yang menghilangkan ciri seorang muslim dalam kehidupannya. Tiga, orang yang makan harta haram dalam kehidupan, dia sedang mempersiapkan bahan bakar untuk memasukkan tubuhnya ke dalam api neraka. Ada hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah." Satu kali Nabi menyampaikan kepada sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah, "Innaha la yarbu lahmu nabatin min suhtin illa kanatin nar aula biha." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak adalah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Jadi kalau dalam kehidupan kita di dunia ini hobi dan suka dengan makanan yang haram, maka dia sedang mempersiapkan bahan bakar untuk masuk ke dalam api neraka, yang bahan bakarnya adalah tubuh kita sendiri daripada makanan yang haram yang kita makan waktu itu. Oke, 4. Harta haram tidak dikabulkannya doa. Tidak dikabulkannya doa. Disebutkan dalam sebuah keterangan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amaru bihil mursalin faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim." Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima apapun dalam kehidupan kita illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Jadi mohon maaf ya, kalau Bapak hadirin sekalian hari ini sering meminta kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan masih ada harta haram yang kita konsumsi, dan kemudian kita berpikir doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi itu permasalahannya, karena ada harta haram yang masih kita makan dalam kehidupan. Bahkan seringkali saya menganalogikan dalam sebuah ember bocor. Bapak tahu ember bocor, Pak? Ada ember kemudian bocor. Apa yang terjadi ketika Bapak isikan itu air sebanyak apapun, kira-kira embernya penuh atau tetap akan kosong, Pak? Kosong. Kenapa? Karena ada yang bocor. Makin Bapak isikan air, dia keluar lagi. Isikan air, keluar lagi. Isikan air, keluar lagi. Terus. Sama dalam kehidupan kita, kalau ada harta yang haram itu seperti kebocoran dalam sebuah ember yang tadi, makin banyak Bapak berbuat kebaikan, tapi masih ada harta haram yang Bapak konsumsi, maka di saat itulah semua kebaikan yang Bapak lakukan itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi, mohon maaf ya, kalau selama ini kita sudah meminta kepada Allah, tapi kemudian ada hal-hal yang membuat permintaan kita seakan-akan belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kurangnya doa kita, tapi Allah sedang menuntut kita untuk mensterilkan diri kita dan tubuh kita daripada harta haram yang kita konsumsi selama ini. Baik, yang kelima, orang yang makan harta haram menyebabkan kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam. Sebanyak apapun harta kita, Pak, selama diambil dengan cara yang tidak baik atau harta haram, maka mohon maaf, itulah yang akan menjadikan kesengsaraan kita dalam kehidupan ini. Ustaz, tapi kok saya fine-fine saja ya, baik-baik saja ya, tidak ada masalah ya? Mohon maaf, kalaupun kita diberikan harta oleh Allah, misal sampai kita hidup aman-aman saja, kita wariskan kepada anak kita, maka anak cucu kita lah yang akan menanggung kehinaan daripada harta yang kita dapatkan. Jadi terus menerus, Pak, terus menerus.
Sampai kapan? Sampai benar-benar nol, habis, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mengundang azab Allah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad uhillu bi nafsihim azab Allah." Apabila perzinaan dan riba sudah merajalela di sebuah negeri, sungguh mereka telah mengundang azab Allah untuk menimpa kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi mohon maaf ya, kalau hari ini di antara bapak, ibu sekalian, di rumah tangga, di keluarga, dalam kehidupan sosial, seakan-akan ada sesuatu yang kita hadapi itu sulit, luar biasa. Mohon maaf, bukan kurangnya ikhtiar kita, tapi karena ada sesuatu yang haram, yang Allah benci dalam kehidupan kita, yang belum kita bersihkan, sehingga Allah terus memberikan peringatan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya. Saya sangat yakin sekali ayah bunda bapak ibu sudah paham dengan ini semua. Betul tidak? Sudah paham dengan ini semua. Tapi kadang-kadang gimana? Kadang-kadang berat untuk melepaskannya. Kenapa bisa jadi berat melepaskannya? Karena mungkin disinyalir pemahaman kita terhadap hal ini masih belum utuh, sehingga kita semua menjadi orang yang benar-benar lupa dengan apa yang disampaikan ini. Nah maka setelah tahu dampaknya begitu luar biasa, kita harus benar-benar komitmen meninggalkan yang haram dan memilih yang halal dalam kehidupan. Nah sekarang Ustaz Hilman, apa itu halal, apa itu haram, gitu ya? Baik. Apa itu apa? Halal, apa itu haram? Sekarang saya tanya dulu ini dulu. Dalam urusan keuangan ini, menurut Bapak Ibu, lebih banyak yang halal, lebih banyak yang haram? Ini boleh dijawab Pak ya, santai aja Pak ya. Ini kan bukan ujian semester ya. Lebih banyak yang halal atau yang haram? Ya? Oke, sebelah kanan halal atau haram? Halal. Yang kiri? Wajah-wajahnya kurang bersahabat semua sebelah kiri. Kayaknya ampun, semua dikasih nama urusan penjelasan sama Ustaz ini semua. Nunduk gitu. Tadi cerah-cerah Pak wajahnya Pak. Sekarang gini semua wajahnya ini ya. Baik. Dalam konteks muamalah, perhatikan ya. Setiap perkara muamalah dalam urusan finansial itu hukumnya boleh hatta yadullu dalil ala tahrimiha, sampai ada keterangan yang melarangnya atau mengharamkannya. Dalam konteks kalimat bahasa Arab, di situ ditunjukkan, ingin disampaikan oleh para ulama bahwa yang halal itu banyak, tapi walaupun banyak, kalian jangan sampai mengesampingkan yang haram. Karena walaupun sedikit, yang haram itu bisa menjalar kepada yang halal tadi. Jadi kalau saya buat chart, kira-kira beginilah. Kalau saya dibuat chart pie-nya, dalam urusan muamalah ini, jadi kalau dibuat chart begini, ya, yang haramnya 25%, yang halalnya 75%. Tapi walaupun komposisinya 25%, kalau ini tidak dirapikan, maka nanti irisannya akan mengambil yang halal ini. Sehingga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, mohon maaf, walaupun ini sedikit, cipratannya akan mempengaruhi apa yang ada di 75% ini. Nah sekarang Ustaz Hilman, bagaimana caranya mengukur halalnya seperti apa, haramnya seperti apa? Sampai sini jelas kira-kira? Kebayang sampai sini ya? Oke. Kita masuk kepada slide yang sekarang kita coba persiapkan. Ustaz, berarti kita harus cari yang halal? Iya. Berarti kita harus tinggalkan yang haram? Iya. Sekarang pembahasannya adalah yang haram itu yang seperti apa? Sampai jam berapa kajian saya Pak? Sampai jam berapa? Jam 10, baik ya. Bapak sampai jam 10 ya. Saya sampai jam 7 selesai ya. Baik, saya mulai dari sini dulu ya.
Biar langsung to the point aja, karena ini kayaknya wajah-wajahnya sudah agak sedikit ingin lebih to the point daripada apa yang coba kita bicarakan. Oh, ini Instagram saya Pak, Ahilman Fauzi Pak, tolong di follow Pak, wajib hukumnya ini. Ini wajib hukumnya ya, sebelum ini. Pak follow Pak, tolong ya Pak. Baik, satu, ini pendahuluan. Pokok hukum dalam soal kebiasaan muamalah itu hukumnya apa tadi? Boleh, ya. Pokok hukum terhadap akad dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya. Jadi kalau Bapak ditanya urusan muamalah, langsung jawabannya apa? Boleh. Tapi masuk pertanyaan kedua, ada nggak yang membuat dia tidak boleh gitu? Contoh, Pak, naik angkot hukumnya apa? Jawab Pak, naik angkot hukumnya apa? Boleh, boleh. Sekarang Ustaz tanya, ada nggak naik angkot jadi haram hukumnya? Ada. Ada, ketika kapan? Nggak bayar. Oh, hebat. Jadi hukum naik angkot itu hukumnya boleh. Jadi tidak boleh kalau Bapak naik angkot kemudian nggak bayar. Oke. Sekarang Ustaz tanya gini lagi, Pak, pisau hukumnya apa? Pisau hukumnya apa? Boleh. Pisau tidak ada hukumnya. Oke, berarti ini ada pemahaman yang harus saya luruskan dulu Pak. Jadi kalau Bapak menghukumi sesuatu itu ada dua. Yang pertama menghukumi aktivitas. Yang kedua menghukumi objek. Satu menghukumi apa? Aktivitas. Dua menghukumi apa? Objek. Oke. Objek itu tidak akan bernilai hukum kecuali dilekatkan dengan aktivitasnya. Saya ulangi ya. Objek itu tidak akan bernilai hukum kecuali dilekatkan dengan apa? Aktivitasnya. Tadi kalau naik angkot aktivitas itu objek? Aktivitas, jelas kan? Itu aktivitas. Yang kedua, tadi Ustaz nanya apa? Pisau. Pisau itu aktivitas atau objek? Objek. Sekarang Ustaz tanya, objek ada hukumnya atau tidak? Tidak, sebelum melekat aktivitas. Betul? Oke. Pisau hukumnya apa? Tidak ada hukum. Setuju ya? Oke. Sekarang pisau dipakai buat ngiris bawang memasak, hukumnya apa? Boleh. Pisau dipakai membunuh, hukumnya apa? Haram. Jelas sampai di sini? Oke. Musik hukumnya apa? Gak usah didebatin ya. Bapak bisa baca dengan itu Pak. Bapak memandang musiknya sebagai apa? Jadi ketika baca hadisnya akan ada satu zaman di mana manusia umatku menghalalkan zina dan segala macamnya sampai ke musik itu. Ketika baca hadis itu perhatikan konteksnya sama nggak dengan apa yang kita sepakati hari ini gitu. Oke, kalau musik sebagai objek, musik itu apa sih? Bapak misalnya mohon maaf, durudang, musik bukan? AC tuh berbunyi, musik bukan? Musik bukan? Sekarang apa pengertian musik itu? Suara, lantunan yang keluar menjadi sebuah nada yang dinikmati dalam kehidupan kita, betul nggak? Tetesan embun, celak, 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 ada iramanya nggak? Ada. Angin semilir, ada iramanya nggak? Ada. Apa hukumnya? Tuh kan pusing sendiri kan kalau gitu kan. Nah makanya para ulama sepakat itu ada dua ikhtilaf perbedaannya. Satu, kalau musik itu melalaikan dalam kehidupan kita maka hukumnya haram. Tapi kalau dengan musik itu membuat kita semakin, mohon maaf ya, hari ini misalnya kita tahu ada Sabian ya, dengan sholawatnya semakin membuat kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan Rasulullah, bagaimana hukumnya? Sekarang mohon maaf ya, kalau Wali Songo dulu ketika berdakwah, mohon maaf, wasilahnya tidak menggunakan musik, maka bagaimana caranya Islam di Indonesia ini bisa menyebar sampai ke Bintaro Jaya hari ini? Bukankah dulu ada lagu Eling-eling Umat? Saya masih ingat sekali tuh waktu di kampung itu Pak. Bapak masih ingat ada orang Sunda di sini? Banyak. Eling-eling umat, gitu kan? Muslimin muslimat, tuh. Hayu orang sholat terus. Gitu kan ya. Terus ada lagi yang apa namanya? Apa lagu yang Jawa Tengah tuh Pak? Lil il, gitu kan? Itu.
ada tombo hati, obat hati, itu kan perlu dengan musik. Nah sekarang bagaimana caranya? Nah maka nanti harus sepakati dulu, ada objek, ada aktivitas. Setiap objek tidak bernilai hukum kecuali ada aktivitas yang melekat di sana. Jelas sampai di sini? Oke, pertanyaan selanjutnya, biar agak sedikit naik nih levelnya. Notaris hukumnya apa? Mulai pusing lagi ini kan ya. Oh iya, naik, turun dikit lah, turun dikit ya. Jangan notaris dulu lah. Security di bank konvensional hukumnya apa? Baik, nanti kita bahas ya Pak ya, ketika waktu yang akan datang ya, biar tidak terjadi satu kebingungan. Bapak udah mah banyak hutang ya, kepikiran ya. Saya nggak mau tambah masalah buat Bapak ya. Kita bahas dulu yang tadi lah. Jadi objek itu bernilai hukum kalau ada aktivitasnya. Oke. Sampai sini jelas ya? Jadi kalau objek tidak ada aktivitasnya belum bisa dinilai dengan hukum. Beda dengan aktivitasnya. Nanti kelihatan. Oke. Tadi lagi bahas apa saya lupa. Oh, ini ya. Oke. Yang kedua, azan ya? Oh belum. Kok Bapak bunyi Pak azan? Apa ngasih kode ke saya udahan sekarang? Yang kedua, aturan Islam yang berlaku abadi hanya memberi petunjuk dan prinsip-prinsip umum dalam masalah muamalah. Itu namanya syariah. Jadi yang sifatnya umum namanya apa? Syariah. Sedangkan hal-hal yang detail, teknis dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi. Itu namanya fikih. Ada syariah, ada apa? Fikih. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ kelihatan. Kalau syariah sifatnya umum, kalau fikih sifatnya detail. Kalau syariah tidak bisa berubah, kalau fikih bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang melekat pada keadaan tersebut. Jelas sampai di sini? Oke. Yang ketiga, dengan ketentuan seperti inilah, maka aturan muamalah dalam Islam menjadi sangat fleksibel sehingga Islam dapat terus berkembang dan relevan sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Sampai di sini jelas? Nanti biar kita ketemu cara berpikirnya. Karena kalau Bapak berpikirnya langsung mohon maaf ya, dinilai segala sesuatu dengan konteks yang dibaca dalam hadisnya, ujungnya kita gak berkembang. Ini gak boleh, ini gak boleh. Terus kudu kumaha tuh? Mawat enak ini kumaha tidak lihat. Ini gak boleh, iya gak boleh, itu gak boleh. Terus gimana? Padahal kata kaidah usul tadi seperti apa? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Tidak mungkin kaidah itu turun kalau tidak memberikan kemudahan kepada hambanya. Tidak mungkin kaidah itu disampaikan kalau tidak memberikan kemudahan kepada umatnya. Berarti ada kategori yang bisa kita pakai sehingga jelas ketentuannya. Jelas sampai di sini? Oke, maka punten ya, notnya ini notnya. Satu objek dalam aktivitas manusia, muamalah khususnya, akan bernilai hukum tergantung sebab dan tujuan dari aktivitas tersebut. Maka kata kuncinya, jangan mudah menjudge bid'ah, apalagi haram kepada aktivitas saudaramu. Tabayyunlah. Ini harus Ustaz note dari awal nih. Karena mohon maaf ya, Ustaz tuh agak sedikit kaget itu sepulang dari Amerika ketika lihat konteks metodologi dakwah di Indonesia, itu agak sedikit kaget. Jadi setiap orang pulang kajian itu seakan-akan mohon maaf ya, ada saling judging di antara mereka gitu. Dia mendapatkan ilmu, kemudian dengan mudah dia bilang ini halal, ini haram, kamu salah, kamu ini dan segala macamnya. Padahal setiap orang punya perspektif masing-masing, tergantung daripada aktivitas yang melekat tadi. Saya masih ingat Pak, jadi kalau di Amerika itu mungkin di sini ada yang pernah tinggal di sana ya. Ketika saya mengajar di sana, ketika bicara sholat itu kan kalau di kita pasti pembahasannya itu sholat hukumnya apa gitu ya. Dan kita tahu wajib hukumnya gitu. Tapi di sana bicaranya sudah mulai tingkatan filosofi gitu. Jadi the roots of thinkingnya, akar berpikirnya itu langsung pertanyaannya adalah, Ustadz Hilman, kenapa saya harus sholat? Coba Bapak ditanya nih sama anak kecil, kenapa saya harus sholat Pak? Apa jawaban Bapak?
Kadang-kadang kita jawabannya kan agak kesel-kesel dikit ya. Itu perintah Allah, bener gak? Kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka, bener kan? Punten, itu anak kecil dikasih begitu, kira-kira paham atau nggak Pak? Saya pernah menyampaikan seperti itu. Besoknya anak-anak saya di Amerika nggak pada masuk lagi Pak di kelas. Takut katanya. Islam menakutkan sekali. Kan dikit-dikit semua hukumnya diberikan konteksnya haram, tidak boleh, neraka. Sampai kemudian saya cari logika berpikirnya, kenapa sholat itu harus kita lakukan? Saya baru tahu jawabannya. Ternyata simpelnya sholat itu adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kamu ingin ditambah daripada apa yang kamu inginkan, maka kamu berterima kasihlah kepada Allah. Analoginya, kalau ada seseorang yang ngasih sesuatu kepada kamu 1.000 misalnya, kamu akan bilang apa? Thanks. Ditambahin lagi 100.000, kita akan bilang apa? Thank you. Dinaikin lagi 1.000.000, thank you very much. Dinaikin lagi 100, terus, maka kita akan semakin berterima kasih. Sholat itu adalah cara kamu berterima kasih kepada Tuhanmu agar mengundang apa yang Dia bisa berikan kepada dirimu. Insya Allah Pak, ternyata itu masuk kepada anak-anak Amerika buat kemudian mereka belajar agama. Di kita sekarang bagaimana caranya agar pembahasan ini tidak mengerikan, tapi menginspirasi khazanah berpikir kita, sehingga Bapak punya semangat besok hari Senin kembali ke pekerjaannya, mencari nafkah terbaiknya, sampai benar-benar menjadi modal untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ada dua kategori, ada rezeki, ada harta, itu beda. Sok saya nanya, Bapak nih yang kerja besok nyari rezeki atau nyari harta Pak? Jawab atau jangan ragu-ragu ini teh. Jadi rezeki atau jadi harta? Cius, jadi rezeki, benar. Punten, dari mana Ustaz bisa nebaknya? Gampang saja. Kalau Bapak dengan apa yang didapatkan, sudah azan ya? Oh, belum ya? Emang belum azan benar Pak ya? Emang belum azan betul. Kalau Bapak dengan yang didapatkan merasa tidak puas, maka yang Bapak cari bukan rezeki tapi harta. Saya ulangi ya. Kalau Bapak bekerja, Bapak berdagang, seringnya mengeluh, tidak pandai bersyukur, tolong catat baik-baik. Bisa jadi yang Bapak kejar bukan rezeki, tapi apa? Harta. Apa bedanya Ustaz? Kalau rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Berapapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Itu namanya rezeki. Tapi kalau harta itu sesuatu yang dimiliki, belum tentu takarannya yang kita inginkan sama dengan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau Bapak nyari harta demi Allah, sampai hari kiamat kurang 2 hari, Bapak akan stres mencarinya, capek. Tapi kalau Bapak buka konteks berpikirnya, cari hajana bekerjanya, mencari dan menjemput rezeki, maka akan indah menjalaninya. Maka mohon maaf, Bapak di rumah tangga, di keluarga, di kantor, cek kali ini apa yang Bapak inginkan itu. Apakah harta, apa rezeki? Itu beda. Kalau yang ditanamkan rezeki dalam diri kita, berapapun yang Allah berikan, maka nanti masuk ayat yang tadi itu 172. Insya Allah ya. Bulan depan kita bahas kembali, insya Allah. Hari Minggu pekan keberapa saya itu? Pekan keempat kita rutin di sini, insya Allah. Kita akan bahas kembali dengan pembahasan-bahasan yang kita akan bahas kali ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya yang banyak dosanya. Kalau ada kesempatan silakan main ke masjid kita di Andalusia, di Sentul City di Bogor. Saya sekarang alhamdulillah diamanai sebagai imam besar di sana Pak, di Masjid Andalusia. Tapi insya Allah kita juga rutin dengan teman-teman Remisya. Saya sudah komitmen dengan para pengurus ya. Setiap Kamis pertama, insya Allah kita akan mengisi untuk teman-teman anak muda yang ada di MRBC ini insya Allah. Barakallahu fikum, semoga sehat selalu ayah bunda sekalian. Besok semangat mencari nafkah, menjemput rezeki insyaallah. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak semua amalnya. Ingin baik hidupmu, perbaiki sholatmu. Ingin terjaga hidupmu, jaga sholatmu. Ingin mulia hidupmu, maka pastikan sholat itu
engkau hadirkan dalam kehidupanmu. Maka orang yang sholat itu luar biasa. Sholat sumber ketenangan, sholat sumber kebahagiaan, sholat sumber kemuliaan, sholat sumber rezeki, sholat sumber segala jalan keluar. Ingin hatimu tenang, perbaiki sholat. Ingin hidupmu bahagia, perbaiki sholat. Ingin ditunjukkan jalan keluar, perbaiki sholat. Ingin dimudahkan rezeki, perbaiki sholat. Maka teman-teman sayang, hari ini teman-teman datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, maka percayalah teman-teman sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teman-teman lagi disayang sama Allah, kalau teman-teman lagi dicintai oleh Allah, maka di saat itu teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemputlah kasih sayang itu, terimalah kasih sayang itu, dan teruslah berusaha berada di jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya dengan mendekat kepada Allah, engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Saya ulangi, hanya dengan mendekat kepada Allah, maka engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang teman-teman tanya, kenapa hidupku terasa gelisah? Kenapa hidupku terasa sulit? Kenapa hidupku seakan-akan berat kita melewatinya? Mohon maaf, boleh jadi Anda sedang jauh dari Allah. Boleh jadi Anda sedang ada jarak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering Ahilman sampaikan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Saya ulangi, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Banyak orang yang sibuk nyari dunia, tapi dia lupa kepada yang punya dunia. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa kepada Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Teman-teman sayang, kalau udah sama Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau udah sama Allah nggak ada yang nggak mungkin. Sesuatu kadang kita lihat tidak mungkin. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan logika kita, karena kita hanya menggunakan cara pandang kita. Ingat, manusia itu terbatas. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Maka kalau teman-teman ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup, jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, jangan jauhi Allah. Karena disitulah titik yang akan membuat hidupmu semakin rapuh, semakin terjatuh. Karena orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan pernah putus asa. Orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan berlebihan dalam kesedihan. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perhatikan, wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah, wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'launa, sebab kamu itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman sayang, malam ini diberikan kelembutan hati, diberikan keringanan langkah untuk mendekat taat kepada Allah dengan hadir di majlis ilmu, maka tolong catat baik-baik. Teman-teman sedang diangkat derajatnya oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin teman-teman dekat ke Allah, makin teman-teman taat ke Allah, maka makin teman-teman akan dekat dengan kebahagiaan itu. Banyak orang yang seringkali lupa
untuk mengetahui jalan terbaik agar bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahagia tak diukur dari apa yang datang dan apa yang pergi, tapi bahagia itu diukur saat hati kita lebih tenang saat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini nggak lama, hidup ini sebentar. Maka dalam kehidupan yang sebentar ini, maka jangan sia-siakan, kecuali kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita belajar tentang obat hati yang gelisah. Di pertemuan sebelumnya Ahilman sampaikan ada 5 obat hati ketika hati kita gelisah. Yang pertama kita bahas di pertemuan kemarin, jika hatimu gelisah maka perbanyaklah baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, malam ini kita bahas, ketika hatimu sedang gelisah maka perbanyaklah sholat di waktu malam, khususnya sholat tahajud. Umumnya perbaiki sholat. Teman-teman sayang, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, maka rusak agamanya. Nabi SAW bersabda, perkara pertama yang akan ditanya ketika nanti hari kiamat adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya. Jika rusak salatnya, maka rusak semua amalnya. Ingin baik hidupmu, perbaiki salatmu. Ingin terjaga hidupmu, jaga salatmu. Ingin mulia hidupmu, maka pastikan sholat itu engkau hadirkan dalam kehidupanmu. Maka mohon maaf ya, kata orang tua kita dulu tuh, nah kalau hidup kamu nggak sholat, maka apa bedanya kamu dengan orang yang tidak hidup? Karena yang membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati apa? Sholat. Orang yang hidup masih bisa sholat, orang yang mati sudah tidak bisa. Kalau ada orang yang berarti sudah saatnya di 2, 3 di sholat. Saya ulangi, kalau ada orang yang masih hidup tapi tidak mau sholat, berarti sudah saatnya sudah siap disolatkan. Kayaknya udah siap ini kelihatannya. Ustaz, berarti sholat itu sangat penting. Iya, boleh jadi mungkin kita pernah dengar kan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Hidup tapi tidak sembahyang, apa gunanya? Betul? Maka teman-teman sayang, Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Yang ketiga panggilan kerahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Yang pertama panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang manggil siapa? Yang manggil siapa? Sahake. Yang manggil siapa? Muazin, betul. Tapi hakikatnya yang manggil siapa? Allah, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Lihat kalimat ini. Hayya 'alas shalah. Apa? Eta mah artina atau akang. Mari kita sholat heueuh eta artina. Orang yang geus apal eta mah. Namun jawaban kita la haula wala quwata. Pertanyaannya, kenapa panggilan 1, 2, 3 sesuai jawabannya, tapi ketika masuk kalimat hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Heueuh eta mah artina. Ya dari upaya eta mah artina. Kenapa? Mohon izin, mohon maaf. Kalimat hayya 'alas shalah kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, menunjukkan bahwa kita siap menyambut panggilan salat. Kenapa? Karena dengan salat itu Allah akan berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Makanya ketika Allah manggil kita salat, Allah tuh tahu, hei Hilman, kamu tuh sering galau. Hei Hilman, kamu tuh lagi susah. Hei Hilman, kamu tuh lagi punya pertanyaan. Bukankah kamu punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita? Betul? Kita punya nggak harapan? Punya nggak keinginan? Punya nggak kemauan? Punya nggak harapan? Punya nggak cita-cita? Allah tuh tahu Hilman, kamu punya keinginan. Kamu apa maknanya? Saat engkau datang kepadaku mendirikan sholat, aku sudah siapkan jawaban terbaik dari setiap persoalan. Hayya 'alal falah. Siapa yang mau mendapat kemenangan? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau berhasil? Karena kita tahu kalau kita mengandalkan diri kita banyak gagalnya. Betul apa betul? Coba Ahilman tanya, teman-teman, dari sekian banyak keinginan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Jawab. Dari sekian banyak keinginan kita, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Teman-teman ikhwan, dari sekian banyak akhwat yang kita suka, lebih banyak yang nerima atau nolak kita? Wajah. Anda salah mengandalkan wajah Anda yang gak seberapa itu. Anda salah mengandalkan ustadz. Saya punya kerjaan, saya ganteng, saya kaya. Mohon maaf, sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Bener. Ustadz, sekarang dengan kaya bisa dapat semuanya, belum tentu. Bahagia itu bukan karena paras, bahagia bukan karena harta. Teman-teman akhwat, jangan nyari laki-laki yang ganteng. Yang ganteng itu banyak maunya dan berpotensi menyakitkan hati. Makanya Ahilman gak mau disebut ganteng. Aama manis. Ganteng mah berpotensi menyakitkan hati. Dia kaya. Mohon maaf, memang semua bisa dibeli dengan uang, tapi ternyata kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Betul? Aku membela kalian karena aku tahu kalian gak ada uangnya. Jadi tenang, aku bersama dengan kalian. Jadi gimana Ustadz? Allah tuh pengen siapa yang mau berhasil, siapa yang mau sukses, siapa yang mau mendapatkan apa yang kamu harapkan dalam hidup. Sholat, kira-kira begitulah. Betul apa betul? Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kita? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa jawaban kita? Kita tahu nih, Allah ngasih kesempatan kita sholat, Allah manggil kita sholat, maka segera kita datang kepada Allah. Perhatikan,
Kalau teman-teman perhatikan, semua bacaan sholat itu menunjukkan bentuk komunikasi kita kepada Allah. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Saat kita sholat, kita menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita kecuali siapa? Ya Allah, kerjaanku kecil, usahaku kecil, harapanku kecil, sungguh tidak ada yang paling besar kecuali siapa? Allah. Kita baca iftitah, Allahumma ba'id baini, atau Allahu Akbar kabiro, silahkan, gak usah berantem, karena masing-masing ada dalilnya. Ya, mau Allahu Akbar kabiro mangga, mau Allahumma ba'id mangga, yang salah yang mana? Itu sholat ya, kalau jadi masalah mah. Baca Al-Fatihah, perhatikan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha. Teman-teman di situ berbisik sama Allah, ya Allah, kalau hari ini ada yang menyakitiku, kalau hari ini ada yang mengkhianatiku, kalau hari ini ada yang menzalimiku, aku nggak sakit ya Allah, karena ada Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka orang yang paham artinya, ketika dia baca Bismillah, maka dia nggak akan terus-terusan dalam kegelisahan. Dia nggak akan terus begitu sulit, nggak akan keluar pikiran itu. Apalagi mikirin Rehan, nggak akan. Walaupun Rehan sulit dilupakan ya, karena terlalu baik biasanya begitu ya. Tapi ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam benaknya tidak ada yang bisa mencintai dia kecuali siapa? Allah. Teman-teman sayang ingat ya, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Maka sering Ahilman sampaikan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Banyak orang yang bilang gini, dia nyakitin saya, dia nyakitin saya. Shh, bukan dia yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Senin. Jadi nggak ada yang nyakitin kita. Salahnya kita sih terlalu berharap sama manusia, betul? Udah tahu manusia tuh lemah, udah tahu sering nyakitin, kenapa atuh masih terus memberikan harapanmu kepada makhluk yang berpotensi menyakitimu? Maka nanti dia akan baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Apa? Ya Allah, kalaupun aku dapat nikmat sekarang, ini bukan gara-gara aku, tapi nikmatnya dari siapa? Orang yang sholat hilang kesombongan, orang yang sholat hilang ujubnya, orang yang sholat hilang diri merasa. Maka mohon maaf, sering Ahilman juga sampaikan, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? Sombong. Maka Ahilman tidak pernah mengajarkan anak-anak teman hijrah untuk punya sifat merasa. Hati-hati, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Selasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Punten mohon izin, kayaknya hari ini banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Teman-teman sayang, makin kita belajar, makin kita taklim, makin kita ikut kajian, harusnya makin kita merunduk dan kita menyadar diri kalau kita nggak tahu apa-apa. Maka nggak akan ada waktu lihat aib orang lain. Kenapa? Karena dia tuh sadar kalau aib dia juga banyak. Betul? Ini penting sekali. Maka mohon maaf ya, sepulang dari sini teman-teman nggak boleh jadi orang yang paling merasa itu. Teman-teman jangan ngobrol sama teman-temannya, bro, apa? Kita alhamdulillah ngaji ya bro ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya bro ya, Masya Allah. Ya walaupun habis ini kita nonton Piala Dunia, tapi kita kan udah dapat ini ya bro ya, tenang ya bro ya. Tuh lihat orang gak pada ngaji bro. Maka teman-teman gak boleh. Diibaratkan ada orang yang kelihatannya melakukan amalan surga, tapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ada orang yang kelihatannya melakukan amalan neraka, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa coba?
Karena ternyata yang membedakan antara mereka berdua ada perasaan hati yang bersih dalam hidupnya. Maka teman-teman saya nggak boleh, jangan besar kepala, ulah gede, bisi teasup helm. Ulah helm aja nggak mau masuk, apalagi surga, betul? Maka kalau ada sebesar biji zarah kesombongan di hati kita, segera istighfar. Maka sholat melembutkan hati. Alhamdulillahi Rabbil. Ya Allah, sekarang hamba punya kerjaan, ini darimu ya Allah. Hamba usaha, ini darimu ya Allah. Hamba punya jodoh, ini darimu ya Allah. Dan kalaupun jodoh hamba diambil, yang hamba berharap sama dia tapi diambil, ini juga darimu ya Allah. Dan hamba yakin setelah lebih baik daripada dia yang meninggalkanku. Siapa Ahilman? Atuh namanya ke saya, dah saya kata apa. Maka orang yang sholat enggak akan berlebihan, enggak akan ini mah ustad, aku setelah putus sama dia jadi gak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi ingat dia, lihat kobokan ingat dia. Ahilman tahu pasti makannya di situ terus, ini mah masalahnya. Aku tuh setelah putus sama dia jadi nggak bisa pulang Ahilman. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap likukan jalan aku teringat bagaimana cara dia memperlakukan aku. Dan aku ingat setiap bensin yang keluar air. Udahlah, nggak usah. Teman-teman buat apa menangisi dan kemudian menghabiskan waktu untuk menangisi orang yang pergi ninggalin kita. Teman-teman sayang, kalau dia baik pasti dia gak akan pernah pergi meninggalkan kita. Kalau dia pergi ninggalin kita berarti dia nggak baik untuk kita, atau kita nggak pantas sama dia. Apakah mungkin dia yang nggak baik untuk kita, atau kita yang nggak pantas untuk dia? Yang mana kira-kira? Kalau kata Ahilman mah, buat ngobatin hati, jawab aja, aku terlalu baik untuk dirinya. Untuk ngobatin hati itu mah ya. Jadi ketika dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, tenang. Dia baca lagi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai kemudian dia curhat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Berarti saat kita mengucapkan kalimat itu, kita bilang, ya Allah, tolong hamba ya Allah, bantuin hamba ya Allah. Kan begitu, kuatkan hamba ya Allah. Teman-teman yang lagi sulit kerjaannya, minta sama Allah. Teman-teman yang lagi susah usahanya, minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kepada siapa-siapa, bukan, sama Allah. Kata Allah, hambaku, apa yang kamu minta? Kita jawab lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami. Dalam ayat lain, dalam terjemah lain diterangkan, ihdinas itu bukan hanya ditunjukkan, tapi dihantarkan. Kalau ditunjukkan, semua ditunjukkan. Tapi kalau dihantarkan, ditemenin. Sama kalau kita nanya sama orang Sunda, pasti dijawab kan? Alamat si ini mana? Di situ. Terus ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan deh, gitu kan? Itu hanya ditunjukkan. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, dihantarkan sama Allah, ditemenin. Hambaku, jodoh kamu tuh itu tuh. Siapa itu? Yang mana itu? Dihantarin. Jadi fokusnya udah jelas tuh. Makanya teman-teman sayang, cinta yang paling menyakitkan itu apa? Ketika kita mencintai seseorang yang kita tahu orang itu nggak akan mungkin jadi milik kita. Status hari Rabu itu tuh. Kita tuh udah tahu dia tuh nggak mungkin jadi milik kita, tapi kita masih ngotot. Ini lupa nih.
Orang yang ihdinas siratal mustaqim, dia tidak akan terperangkap pada sesuatu yang bukan jawabannya. Allah akan arahkan dia pada perkara yang memang itu menjadi milik dirinya. Sampai kemudian dia bilang, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang mana kata Allah? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jalan yang bisa membuatku tahu mana yang buruk, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Kan kira-kira begitu. Sampai kemudian kita ya Allah terbebas dari orang-orang yang mencelakakan kami ya Rabbal Alamin. Salat. Maka orang yang salat itu luar biasa. Salat sumber ketenangan, salat sumber kebahagiaan, salat sumber kemuliaan, salat sumber rezeki, salat sumber segala jalan keluar. Ingin hatimu tenang, perbaiki salat. Ingin hidupmu bahagia, perbaiki salat. Ingin ditunjukkan jalan keluar, perbaiki salat. Ingin dimudahkan rezeki, perbaiki salat. Yang wajib. Oke, yang paling pagi apa namanya? Salat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus pesan Ahilman, jangan tinggalkan yang wajib. Kenapa? Jaga 5 yang wajib ini, maka Allah akan jaga kebaikan dalam hidup kita, terutama subuh dan isya. Kalau kamu mau lihat orang muslim yang sempurna, lihat salat 5 waktu. Kalau kamu mau lihat orang beriman, benar imannya, lihat salat subuh dan salat isyanya, terutama salat subuh. Ahilman pesan berkali-kali kepada teman-teman sayang, salat subuh itu salat yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Jaga salat subuhmu, maka di hari itu fi zimmatillah, engkau sedang dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala.